Lelang dakwah. Lukisan Quotation of Rose karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dilelang dengan harga 30 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mujtaba wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, di mana saat ini kami berada di daerah Wonosalam, Jombang. Dan kebetulan bertemu dengan Pak Ipung di sini dan mencoba untuk mengajak saya berdiskusi gitu ya, berbincang, dan saya mencoba memperkenalkan diri saya. Nama saya Yudi Al-Hadi. Saat ini saya domisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan kok dibilang profesi, bukan profesi juga sih sebenarnya. Cuma dalam hal ini adalah semacam kegiatan atau aktivitas. Saat ini ada semacam aktivitas yang dibilang berkaitan dengan perbandingan agama. Jadi perbandingan agama ini kalau biasa kita nyebutnya adalah kristolog, ya, kristolog. Nah, di mana kristolog ini adalah yang mempelajari tentang masalah kristologi ataupun perbandingan agama. Yang kalau kristolog berarti tentang Kristen, ataupun yang lainnya. Jadi tidak mesti kristologi itu Kristen saja, tapi ya kita membahas tentang yang lain-lain juga. Jadi pengetahuan tentang yang lain, tentang masalah Kristennya, sejarahnya, kemudian Yudaismnya, seperti itu yang kita pelajarin, dan kita biasa memberikan pengetahuan ataupun membagi pengetahuan kita kepada teman-teman ataupun saudara-saudara muslim lainnya supaya bisa mendapatkan imunitas dalam hal akidah, kemudian juga memberikan pencerahan terhadap apa sih yang benar dan apa sih yang salah gitu. Namanya perbandingan agama itu kan pasti ada komparasi ya, jadi artinya komparasi itu membandingkan antara ajaran satu dengan ajaran yang lain, kemudian sumbernya apa, kita juga akan membandingkan sumber dari ajaran yang lain itu apa. Biasanya kitab suci. Nah, kitab suci ini yang kita bandingkan. Nah, dari situlah kita mencoba untuk membedah, tapi kita membedah di sini dalam hal ranahnya adalah akademis. Jadi tidak hanya kita mengatakan itu salah, tapi tidak ada bantahan berdasarkan kajiannya. Seperti itu. Nah, kita mengkaji di sini dengan berdasarkan ranah akademis tadi, dan itu juga berdasarkan dengan dalil-dalil ataupun referensi dari
kedua belah pihak yang kita bandingkan tersebut. Ketika kita berbicara tentang kristologi, ada banyak hal sebenarnya yang perlu kita pelajari ataupun kita ketahui. Di sini contoh adalah ketika kita membandingkan dari satu ajaran ke ajaran yang lain, ada referensi-referensi yang kita pakai dalam hal membandingkan kedua ajaran tersebut. Bisa dari kitab sucinya, ya, kemudian ayat-ayatnya, bahkan sejarah, dan yang menarik ini adalah bahasa dari masing-masing kitab suci. Di mana yang kita ketahui dalam Islam kita mempunyai bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Ya. Kemudian dalam Alkitab itu ada dua, ada bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Di mana bahasa Yunani ini adalah bahasa yang dipakai dalam Perjanjian Baru. Kemudian bahasa Ibrani ini adalah yang dipakai dalam Perjanjian Lama. Kemudian Perjanjian Lama ini diadopsi oleh kalangan Kristen untuk dijadikan Alkitab mereka, dan itu adopsinya berasal dari kitab Yahudi yang disebut dengan Tanakh, atau kita sebut juga dengan Taurat, kemudian Nevi'im dan Ketubim. Nah, dari sumber Alkitab ini, bahasa-bahasa yang dipakai inilah yang menjadi acuan. Seperti halnya Islam ketika menerjemahkan itu berdasarkan bahasa aslinya, dan ada pakar-pakar dalam bahasa yang menerjemahkannya. Wah, begitu pula yang seharusnya yang terjadi dalam Kristen. Ya. Di sini kita bicara Kristen karena perbandingan di sini adalah kita bicara kristologi, ya. Jadi kita bicara Kristen. Kristen ini pun hal ini adalah menerjemahkan dari bahasa aslinya yang tadi saya sebutkan. Kalau dalam Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, dalam Perjanjian Lama itu dari bahasa Ibrani. Kemudian seberapa pentingkah bahasa ini untuk kita pelajari atau untuk kita ketahui? Karena sesungguhnya dari bahasanya lah kita mengetahui bagaimana penyampaian wahyu itu tersebut. Penyampaian wahyu tersebut. Jadi ketika wahyu itu disampaikan berdasarkan bahasanya, akan lebih mudah kita akan memahaminya dan menjadi suatu parameter ketika penterjemahan ini dilakukan, begitu. Nah, ketika penterjemahan ini dilakukan, akan ada beberapa kosakata yang akan dipakai untuk penterjemahan. Seperti halnya dalam kitab suci Islam yaitu Al-Quran, itu penterjemahannya ada. Begitu juga seharusnya penerjemahan dalam Kristen. Ya. Cuma hal ini terjadi agak berbeda, di mana dalam Islam itu selalu menyertakan bahasa aslinya. Ya. Jadi dikatakan Al-Quran itu apa? Al-Quran itu berbahasa Arab. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara Alkitab berbahasanya apa? Sedangkan yang mereka pegang bukan bahasa aslinya, tapi bahasa sudah terjemahan. Nah, pentingnya kita mengetahui bahasa aslinya, kita bisa menilai atau melihat sejauh mana sih pengertian atau pemahaman terhadap ajaran itu sendiri. Contohnya ketika Al-Quran dalam berbahasa Arab, tidak semua orang memang bisa berbahasa Arab. Jadi ketika dia disebarkan dalam bahasa lain melalui terjemahan, orang yang dalam bangsa berbeda bahasa itu akan bisa mengerti, ya, akan bisa mengerti dalam bahasa mereka sendiri. Nah, kemudian yang berbedanya ketika Alkitab ini diterjemahkan itu bukan berdasarkan bahasanya, tetapi berdasarkan terjemahan lagi. Gitu. Jadi terjemahan yang dipakai itu kita tidak bisa katakan itu adalah kitab suci, tapi kitab terjemahan. Karena terjemahan ini bukan kitab suci. Kalau kitab suci ya berdasarkan bahasa aslinya sendiri tanpa ada terjemahan. Itulah kitab suci sebenarnya. Nah, kemudian ketika berbicara bahasa, yang menjadi poin adalah ketika ada pemilihan kata atau semacam kosakata mengartikan atau menerjemahkannya, itu akan ada semacam
pengaruh budaya. Pengaruh budaya. Nah, di sini akan menjadi semacam mungkin ada benturan kali ya. Kita katakan benturan atau distorsi. Jadi ketika kita memakai kata A, ternyata itu belum tentu artinya memang A. Gitu. Jadi artinya kita memakai padanan yang lain. Nah, seperti itu. Karena setiap bangsa atau setiap bahasa itu mempunyai keterbatasan kosakata. Nah, kemudian di sini kita bicara bahasa aslinya. Anggaplah kita bahasa Ibrani. Sejauh mana sih kita perlu ketahui tentang bahasa Ibrani? Nah, kita ketahui dalam Al-Quran sendiri, ketika penerjemahan itu sesuai dengan bahasa teks aslinya, yaitu bahasa Arab. Sedangkan dalam Alkitab kita tidak tahu. Karena apa? Terjemahan dalam Alkitab itu diterjemahkan berdasarkan terjemahan lagi. Contoh, ketika Perjanjian Lama ya, itu adalah hasil dari terjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Nah, Septuaginta ini adalah kitab hasil terjemahan berbahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Nah, kemudian dari Septuaginta ini pun kemudian diterjemahkan kembali. Ada dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian ada juga dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah yang menjadi problem. Ketika ada suatu ayat ya dalam konteksnya, ya, itu bisa menjadi distorsi atau jadi penyimpangan makna kalau kita tidak merujuk kepada bahasa aslinya. Nah, disinilah pentingnya bahasa aslinya itu kita ketahui. Dalam bahasa Ibrani kita harus mengetahui bagaimana sih bahasa Ibrani itu. Nah, ini salah satu poin yang paling penting ketika kita ingin mengetahui seberapa jauh pentingnya bahasa Ibrani. Karena yang kita pegang saat ini atau mayoritas Kristen di Indonesia yang pegang saat ini itu bukan berdasarkan kitab aslinya atau dalam bahasa aslinya, tapi dalam bahasa terjemahan kemudian diterjemahkan kembali. Nah, pemaknaan dalam terjemahan itu bisa berbeda jauh dengan bahasa aslinya. Karena apa? Karena rujukan dari terjemahan yang dipakai itu adalah terjemahan dari bahasa aslinya. Jadi ibaratnya begini, si terjemahan ini menjadi rujukan terjemahan satu lagi yang seharusnya terjemahan ini mengambil daripada sumber aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Nah, kemudian yang poin keduanya lagi adalah ketika kita mengerti atau paham dalam bahasa aslinya, nah kita bisa mengkritisi seberapa jauh makna yang terkandung dalam terjemahannya, gitu. Karena bisa jadi berbeda. Contoh, ya, dalam hal perawan, ya, kata perawan di sini ada dipakai ha'alma. Kemudian di situ dikatakan bahwa Maria itu adalah ha'alma. Ha'alma artinya gadis, ya, gadis muda. Nah, sedangkan dalam pengertian sebenarnya gadis muda ini belum tentu yang perawan, gitu. Darah muda atau gadis muda itu belum tentu perawan. Ya. Bisa jadi bukan gadis muda, perempuan muda maksud saya, perempuan muda. Jadi perempuan muda ini belum tentu orang yang wanita yang masih perawan. Bisa jadi perempuan muda ini sudah menikah, ya, punya suami, tapi masih muda. Itu bisa disebutkan dengan ha'alma. Nah, inilah pemaknaan inilah yang menjadi ada distorsi dari terjemahan ke terjemahan lagi. Seperti itu. Kemudian pentingnya bahasa Ibrani, kita pun bisa mengerti seberapa jauh kesalahan dalam penterjemahan. Nah, di sini kita akan lebih memahami apa sih kandungan dari bahasa aslinya, begitu. Pentingnya berbahasa Ibrani atau pentingnya kita mengetahui bahasa Ibrani, selain pertama tadi kita bisa mengetahui bagaimana kesalahan yang terjadi dalam terjemahan, ya. Kemudian yang kedua adalah jelas kita bisa memahami bagaimana pengertian atau makna aslinya, makna sebenarnya dalam
Alkitab itu sendiri atau dalam ayat itu sendiri. Karena kita berbicara dengan ayat itu tidak bisa sepotong-sepotong. Karena kita perlu konteks juga dalam ayat itu. Konteks inilah yang menjadi poin biasanya dalam memaknai suatu ayat. Kemudian pentingnya berbahasa Ibrani atau pentingnya bahasa Ibrani bagi kita ya dalam Kristolog, kita akan lebih mengetahui mana sih yang bisa kita pakai atau yang bisa kita sandingkan dengan Al-Quran ya. Sebagaimana sabda Nabi ketika ada sahabat yang ingin belajar bahasa Ibrani atau belajar kitab dari orang Yahudi ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, janganlah engkau ambil semuanya dan jangan juga engkau menolak semuanya. Nah, berarti di sini ada pengertian dalam Alkitab atau dalam kitab Yahudi sendiri itu ternyata bisa jadi ada yang memang sesuai dengan Al-Quran. Nah ini kita kalau dalam penerjemahan bisa jadi ada semacam tangan-tangan usil ya, tangan-tangan usil atau tangan-tangan yang jahat, mereka merubah maknanya ya, merubah maknanya. Nah dengan begitu kita akan bisa mencari makna sebenarnya dengan bahasa Ibrani itu sendiri. Nah, ketika kita mengetahui, akhirnya kita bisa memahami, oh ini ternyata ayatnya, dan kita bisa sandingkan dengan Al-Quran. Ini sama atau tidak, sinkron apa tidak. Jika tidak, berarti memang ini yang kita tolak. Jika sama, berarti ini yang benar. Gitu. Sebagaimana fungsi Al-Quran adalah sebagai muhaimin, ya, kemudian juga sebagai mubasyarah, ya, kabar, kemudian membenarkan juga, mengkoreksi Alkitab ataupun kitab-kitab terdahulu. Itu seperti itu. Bible sendiri sebenarnya adalah punya dua komponen. Kita katakan komponen ya. Yang pertama adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada Old Testament dan New Testament. New Testament. Kemudian dalam bahasa aslinya New Testament ini adalah berbahasa Yunani atau dalam bahasa Greek Koine. Kemudian Old Testament atau perjanjian lama itu berbahasa Ibrani. Seperti itu. Ya. Tolong disebutkan lagi contoh poin sedikit saja. Memutar balikan fakta dari kitab terjemahan. Kitab. Tadi Halma itu. Selain itu, contoh kecil aja yang fatal dari bahasa asli terus kemudian menjadi terjemah bahasa Inggris yang fatal. Apa ya? Tolong sebutkan contoh poin singkat saja. Salah satu contoh kesalahan fatal memutarbalikan fakta dari kitab aslinya berbahasa Ibrani menuju kitab terjemahan berbahasa Indonesia. Salah satu kesalahan fatal dalam penerjemahan yang dilakukan ketika menerjemahkan bahasa aslinya, contoh Ibrani, itu adalah tentang nama Tuhan. Itu yang paling fatal. Ketika dalam bahasa Ibrani yang disebutkan itu adalah YHWH. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu menjadi Adon, menjadi Adonai. Menjadi Adonai. Nah, ketika menjadi Adonai inilah ada distorsi yang terjadi ketika penerjemahan dalam bahasa Yunani ini ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa lainnya. Ya. Sebagaimana kita ketahui, orang Yahudi ketika menyebutkan nama Tuhannya itu mereka tidak pernah bisa menyebutkan nama aslinya. Ya. YHWH ini adalah tetragrammaton yang artinya 4 huruf yang dianggap suci. Dan mereka juga punya hukum di mana tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan.
Nah, ketika mereka menyebutkan dengan kata Adonai, YHWH inilah yang menjadi pertama sumber distorsi yang sangat fatal. Ketika Adonai ini diartikan sebagai Tuhan, itulah yang menjadi terjemahan itu dengan Tuhan huruf besar. Sedangkan dalam kaidahnya penerjemahan itu sebuah nama itu tidak boleh diterjemahkan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Memang ketika orang-orang Yahudi menerjemahkan YHWH ini dengan Adonai, mereka menyebutkan saja, bukan berarti mengartikan nama dari nama Tuhan mereka. Gitu. Nah, yang paling fatal dari YHWH ini menjadi Adonai, ketika diartikan dalam bahasa lain itu menjadi Lord atau menjadi Tuhan, dan itu huruf besar. Dan lucunya lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ada Tuhan huruf besar, ada Tuhan huruf kecil. Nah, ini yang sangat fatal. Akhirnya ketika masuk ke dalam perjanjian baru disebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, mereka langsung merujuk Tuhan ini adalah Tuhan yang disebutkan oleh terjemahan perjanjian lama tadi, YHWH yang Adonai tadi. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang sama dengan YHWH, padahal bukan. Inilah salah satu terjemahan yang mempunyai kesalahan sangat fatal. Mungkin seperti itu, Pak. Dalam hal umat Kristen itu selalu memakai kitab terjemahan, bukan kitab sucinya. Ini mereka menganggap bahwa dengan terjemahan mereka sudah bisa memahami atau mengerti terhadap kitab sucinya. Itu adalah sikap yang keliru. Sikap yang keliru di mana seharusnya dengan menyertakan bahasa aslinya itu akan justru lebih menguatkan bagaimana terjemahan ini diterjemahkan sesuai dengan aslinya. Kalau dikatakan kenapa mereka tidak mau, ini ada semacam misi sebenarnya, misi di mana misi mereka ketika menyebarkan agama, memang mereka memakai bahasa setempat. Contoh, ya, ketika Belanda datang ke Indonesia, mereka membuat Alkitab dengan bahasa Belanda atau bahasa Portugis, ya. Mungkin waktu Portugis masuk ke Indonesia, mereka memakai Alkitab berbahasa Portugis. Tapi ketika mereka membawa Alkitab dalam bahasa Portugis, mereka ingin menyebarkan agama mereka kepada orang Indonesia. Akhirnya mereka menerjemahkan kitab Portugis tadi ke bahasa Indonesia. Nah, inilah kekeliruan yang mereka lakukan. Tapi itu adalah misi mereka untuk bisa menyebarkan agama mereka. Dan ini pun menjadi terbukanya peluang di mana sisipan-sisipan kata, ya, sisipan-sisipan kata yang seharusnya itu bukan bermakna yang sebenarnya menjadi melenceng, gitu. Menjadi melenceng. Inilah misi mereka. Jadi ketika dikatakan kenapa mereka seperti itu, ya memang misi mereka seperti itu. Untuk belajar bahasa Ibrani sebenarnya boleh-boleh saja. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap agama atau kitab yang lainnya. Hal ini adalah kitab perjanjian lama, ya. Kemudian kenapa mereka lebih senang atau lebih tertarik ingin belajar bahasa Ibrani, sedangkan mereka sendiri punya bahasa Arab sendiri pun mereka masih keteteran lah, anggap seperti itu. Tapi ini adalah suatu kabar bagus sebenarnya. Kabar bagus artinya ada respon positif dari masyarakat atau dari warga atau mungkin dari kaum muslimin yang ingin belajar, gitu. Artinya mereka ada kemauan untuk mencari kebenaran sebenarnya, dan itu sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya ahsannya adalah bahasa Arab pun mereka bisa memahami, karena sebenarnya bahasa Arab dan bahasa Ibrani adalah satu rumpun, di mana mereka punya namanya ibu bahasa, yaitu bahasa Aram. Bahasa Aram inilah yang menjadi di daerah Jazirah Arab itu
seperti Mekah, Yaman dan lain sebagainya itu adalah daerah Timur Tengah ya, itu pakai berbahasa Arab. Sedangkan yang di daerah Palestina ya, Yerusalem kemudian Israel itu berbahasa Ibrani. Sebenarnya satu rumpun, seperti halnya Indonesia dan Malaysia seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak masalah. Tapi alangkah baiknya sebagaimana kita orang Islam itu belajar bahasa Arab juga. Bagi kawan-kawan atau kaum muslimin yang ingin belajar bahasa Ibrani, sebenarnya itu tidak masalah. Itu akan menjadi pengetahuan tambahan bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kaum muslimin ingin mengetahui atau ingin menguatkan akidahnya. Contoh dalam bahasa Ibrani ketika saya memberikan pelajaran, yang jelas pertama adalah seperti bahasa Arab juga. Kita pengenalan huruf yang pertama. Pengenalan huruf, kemudian fungsi-fungsi huruf, kemudian ada namanya nikut, ya, nikut atau tanda baca. Kalau dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu pakai namanya harokat, ya, harokat. Kalau kita ada fathah, ada kasrah, ya, kemudian ada dhammah, kasrah tain, kemudian fathah tain, kemudian ada juga dhammah tain. Itu hal yang sama dengan bahasa Ibrani. Mereka juga ada nikutnya, gitu. Ada nikutnya seperti ada segol, ada fathah dan lain sebagainya. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani huruf-hurufnya bisa ada alaf, ada bet, ada resh, ada ayin, ya, ada zain. Dan ini mirip-mirip sekali sebenarnya dengan bahasa Arab huruf-hurufnya. Kalau dalam bahasa Ibrani alaf, ya, kalau dalam bahasa Arab itu alif. Kemudian kalau dalam bahasa Arab itu ba, dalam bahasa Ibrani bet. Ya. Seperti yang mudah saja, tapi yang penting adalah kita hafal dulu, hafal hurufnya dan juga bentuknya. Itu yang paling penting. Pertama adalah tahu hurufnya, ya, tahu bagaimana menyebut hurufnya. Yang kemudian adalah hafal bagaimana bentuk hurufnya. Itu paling penting. Setelah itu dihafal, akan lebih mudah kita akan masuk kepada nikutnya, gitu. Jadi ketika dibaca patah ada tanda ya, titik ya, kemudian titiknya berapa, itu kita mengetahui oh ini seperti fathah dikasih garis ke atas berarti bacanya A dengan vokal A terbuka. Seperti itulah dengan bahasa Ibrani. Yang menjadi masalah adalah bisakah mereka yang bisa membaca aksara Ibrani itu mengartikan bahasa Ibrani itu menjadi bahasa mereka sendiri. Nah, itu yang menjadi problem sebenarnya. Nah, tapi kalau kita sekedar bisa membaca saja, seperti halnya kita bisa membaca Al-Quran, ya nggak masalah. Nggak masalah. Itu pun jadi poin penting sebenarnya. Jadi poin penting atau menjadi poin tambahan. Seperti itu. Untuk saat ini di Indonesia, alhamdulillah ada beberapa yang menguasai bahasa Ibrani, dan itu menjadi suatu tambahan nilai bagi kita, di mana dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan berbahasa Ibrani tidak hanya bisa membaca tapi juga bisa mengartikan, itu menjadi suatu tambahan poin atau tambahan nilai bagi kita, di mana ketika kita berdialog dengan Kristen, kita mesti memberikan argumentasi yang lebih valid atau mungkin lebih mematahkan daripada argumen mereka sendiri. Nah, kemudian dikatakan seberapa banyak sih kaum muslimin atau orang-orang Islam yang mampu atau bisa berbahasa Ibrani dibandingkan Kristen sendiri. Ketika umat Islam ini bisa berbahasa Ibrani, memang saat ini masih jarang berbahasa Ibrani untuk umat Islam yang bisa, ya, masih jarang. Karena ini pengetahuan yang memang saat ini mulai populer. Sedangkan di Kristen sendiri, memang mereka juga diajarkan seperti di STT mereka atau sekolah teologi, mereka juga diajarkan, tapi hanya bahasa Ibrani dasar. Bahasa Ibrani dasar, seperti mereka pengenalan
huruf-hurufnya, kemudian ikutnya juga. Tapi mereka tidak bisa seperti halnya umat Islam, seperti orang Islam sendiri yang bisa lancar membaca bahasa Ibrani. Karena terus kedekatan antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu yang memudahkan umat Islam untuk mempelajari bahasa Ibrani. Nah, kesulitan oleh orang Kristen ketika mereka belajar berbahasa Ibrani atau belajar bahasa Ibrani adalah mereka tidak punya dasar seperti halnya orang Islam yang sudah mengetahui bahasa Arab. Mungkin seperti itu. Baik, terakhir, pertanyaan terakhir. Tolong kasih ajakan pada umat Kristiani agar ayo belajar bahasa Ibrani. Umat Kristiani. Oh. Agar mereka tahu kebenaran. Iya. Taruh apa ya? Gimana bahasa mulainya ya? Ajakannya gimana? Penting umat Kristiani belajar bahasa Ibrani. Oh ya. Ketika kita umat Islam bisa berbahasa Ibrani atau menguasai bahasa Ibrani, ini adalah suatu kemajuan, tapi adalah suatu kemunduran bagi umat Kristen. Nah, ini adalah catatan penting sebenarnya, di mana ketika kita umat Islam belajar bahasa Ibrani untuk mengetahui kebenaran. Nah, kami mengharapkan juga umat Kristen pun seperti itu. Ketika kita bisa menguasai bahasa Ibrani yang sebenarnya adalah bahasa dari Alkitab mereka sendiri, seyogyanya umat Kristen pun bisa menguasai bahasa Ibrani. Walaupun saya ada beberapa melihat umat Kristen atau orang-orang Kristen yang bisa menguasai bahasa Ibrani, dan itu mereka ajarkan. Memang saya juga mengharapkan dari umat Kristen sendiri itu mampu menguasai bahasa Ibraninya, bahkan bisa mengetahui arti dari bahasa Ibraninya, sehingga apa makna dari ayat yang berbahasa Ibrani pun mereka mengetahui, sehingga kebenaran itu pun terbuka dan bisa insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah